wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik semua? Pastinya baik dong murid SMP kelas 7 ini ya. Nah, jadi kan minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sebelum kita masuk ke materi, apakah di kelas ini masuk semua anak-anak? Siapa yang tidak hadir? Oh, baik. Jadi di kelas 7 ini semuanya hadir ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang kita masuk ke teks deskripsi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu teks deskripsi? Coba kita perhatikan gambar di samping kiri saya. Nah, jadi apakah ada yang tahu sebelumnya gambar ini menunjukkan gambar siapa? Nah, baik, benar. Jadi, di gambar samping ini menunjukkan Bapak Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo yang menjabat sampai 2024. Nah, mungkin kita lanjut ke gambar kedua, yaitu siapa ini? Nah, sangat benar teman-teman. Jadi itu yang kemarin kita juluki sebagai Pajar Sad Boy. Jadi dia tuh seperti influencer yang diundang banyak TV ya, karena mungkin gimmick-gimmick dia yang sedih gitu. Nah, kemarin tuh dia tuh sempat viral beberapa pekan gitu di TV Indonesia dan diundang banyak banget stasiun TV. Nah, lanjut kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Jadi, berdasarkan KBBI, teks deskripsi memiliki kata lain yaitu deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Atau teks deskripsi bisa diartikan jenis tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai suatu hal atau objek keadaan tertentu. Deskripsi bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data, membuatnya menjadi sesuatu yang bisa diartikan dan dengan jelas dan tepat. Atau dengan kata lain, penulisan teks deskripsi juga menekankan ide penyampaian dengan menggambarkan objek dan serta jelas dengan penggambarannya. Deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan cerita yang tujuannya mengajak para pembaca untuk dapat memahami serta merasakan apa yang dinikmati oleh pembaca gitu, oleh ditulis. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Jadi, kita lanjut ke tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci menggunakan panca indera. Nah, jadi jika kita ingin mendeskripsikan sesuatu, kita tuh harus benar gitu dan jelas secara terperinci gitu dalam menggambarkannya. Kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi. 1. Berdasarkan teks deskripsi. Nah, jadi teks deskripsi ini bertujuan juga menggambarkan dan menuliskan sesuatu secara serinci mungkin dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan tertentu. Yang kedua, berdasarkan objek yang dideskripsikan. Nah, jadi objek yang dideskripsikan ini harus bersifat khusus. Dengan kata lain, harus personal dan individual. Nah, yang ketiga, berdasarkan isi teks deskripsi. Nah, isi teks deskripsi ini harus benar-benar jelas dan secara rinci gitu harus dijelaskannya agar penikmat yang kita deskripsikan itu tidak bingung ini mendeskripsikan tentang apa dan letaknya bagaimana dan hal sebagai macamnya. Nah, lanjut ke struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu judul. Nah, jadi apapun yang kita ingin deskripsikan yaitu harus memiliki judul. Misalnya kita ingin mendeskripsikan kosan nih, misalnya berarti judul dari teks deskripsi itu misalnya kosanku, kosan yang luas dan indah. Nah, lanjut ke kalimat topik. Nah, jadi pada teks deskripsi juga yaitu harus memiliki kalimat topik gitu. Masa teks deskripsi tapi tidak memiliki topiknya apa gitu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu deskripsi. Nah, jadi kan kita ingin mendeskripsikan sesuatu, berarti kita tuh harus tahu dong apa yang kita ingin deskripsikan dan hal sebagainya. Nah, lanjut ke yang terakhir yaitu yang keempat, kesimpulan. Walaupun teks deskripsinya adalah teks deskripsi, tapi harus memiliki kesimpulan gitu. Misalnya kosanku, aku nyaman dari dalamnya. Nah, itu tuh termasuk ke dalam kesimpulan dari teks deskripsi yaitu teman-teman. Nah, lanjut kita masuk ke kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas dan konkret. Nah, jadi pada teks deskripsi ini kita tuh harus menggunakan majas gitu untuk menggambarkan
sesuatu itu secara jelas gitu, agar hal apa yang kita ingin deskripsikan terdengar jelas oleh penikmat ini. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kalimat rincian. Nah, jadi teks deskripsi ini tuh harus menggunakan hal-hal yang sangat rinci gitu, agar pendengar juga tahu gitu apa yang kita deskripsikan. Nah, lanjut ke yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan bahasa sehari-hari gitu. Kenapa harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Karena kan teks deskripsi itu agar semua pendengar tuh paham gitu apa yang kita ingin jelaskan. Kalau bahasanya susah, bisa jadi yang pendengarnya tuh tidak akan paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, yang keempat, menggunakan kata ganti orang gitu. Nah, jadi pada teks deskripsi itu harus menggunakan kata ganti orang ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, berikut saya berikan contoh dari teks deskripsi. Teman-teman bisa memahaminya dan membacanya. Saya beri waktu selama 1 menit ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ada yang tahu kesimpulan kita pada hari ini mempelajari apa? Nah, mungkin saya akan bacakan kesimpulan pada hari ini ya teman-teman. Jadi, teks deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata yang sangat jelas dan terperinci. Teks deskripsi juga bisa diartikan sebagai jenis tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai suatu hal, objek, dan keadaan tertentu. Baik teman-teman, pembelajaran kali ini mungkin saya cukupkan. Tapi teman-teman memiliki PR ya di rumah, yaitu menuliskan dan menggambarkan suatu hal apapun yang teman-teman ingin deskripsikan dan dikumpulkan kepada saya minggu depan. Baik, apakah ada yang ingin dipertanyakan hari ini? Cukup ya. Mungkin kalau cukup langsung saya tutup saja ya pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.